Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrizal, dosen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Sesi kali ini kita membahas akuntansi mudharabah. Itu sesi ke-8. Jadi mudharabah menurut pernyataan standar akuntansi 105 adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana yang bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pihak pemilik dana. Jadi di sini jelas poin-poinnya bahwa satu pihak yang menyediakan dana, satu pihak lagi sebagai pengelola dana. Dan jika ada keuntungan, maka dibagi sesuai dengan porsi yang disepakati. Kalau rugi, maka ditanggung oleh pemilik dana. Ini secara kontekstualnya begitu, ya. Namun di lapangan dalam prakteknya ini sama-sama kita teliti, kita survei apakah demikian atau tidak. Kemudian untuk mempermudah pemahaman, kita bahas satu contoh kasus. Pada kesempatan ini kami sudah sediakan satu set kasus yang berkaitan dengan akuntansi mudharabah, ya. Pada tanggal 3 Januari 2002, Bank Syariah Nasional, ya, BSN, menandatangani akad mudharabah mutlakah dengan Ibu Indah, seorang pedagang buku. BSN membebani nasabah biaya administrasi 2 juta. BSN sebagai pemilik dana dan Ibu Indah sebagai pengelola dana. BSN memberikan modal kepada Ibu Indah sebesar 100 juta sebagai modal usaha itu pada tanggal 15 Januari 2002 dan berakhir nanti 15 Juni 2002. Nisbah disepakati oleh kedua belah pihak, di mana Ibu Indah 75% dan bank, ya. Ini BSN tadi, ya. Jadi Bank Syariah Nasional. Di Bank Syariah Nasional, ya. Kita perbaiki sebentar. Di Bank Syariah Nasional. Ini apa jurnal-jurnal yang perlu kita buat dalam transaksi tersebut, ya. Di jurnal pada saat tanggal 3, yaitu pada saat akad, ya, dia mencatat dalam rekening administrasi, ya. Jadi bagi bank setiap ada komitmen, ya, kontrak untuk pembiayaan, maka harus dia catat pada administrasi, namanya komitmen administrasi pembiayaan, ya. Jadi kontraknya adalah kewajiban komitmen administrasi pembiayaan. Nah, inilah yang membedakan antara bank dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Jadi bagi industri perbankan itu harus ada laporan yang namanya laporan komitmen dan kontingensi. Jadi laporan komitmen adalah laporan kontrak-kontrak, ya, baik itu kontrak penerimaan ataupun kontrak pembiayaan. Jadi sehingga bank bisa memonitor untuk menjaga cash flow-nya, ya. Jadi dalam kasus ini begitu kontrak ditandatangani tanggal 3, maka bank mencatat sebagai rekening administrasi, ya. Tadi juga dikatakan bahwa nasabah dikenakan biaya administrasi 2 juta. Jadi pada waktu akad tanggal 3, maka dicatat sebagai kas pada pendapatan administrasi. Kemudian jurnal pada waktu penyerahan dana.
Jadi pada waktu BSN menyerahkan dana kepada nasabah, maka jurnalnya adalah investasi mudharabah pada kas. Itu kalau diterima secara tunai. Kalau nasabah menerima dalam bentuk transfer rekening, berarti kreditnya rekening giro nasabah. Kemudian mencatat pendapatan administrasi. Kemudian jurnal bagi pengelola. Jadi kalau tadi dari sisi bank, sekarang dari sisi pihak yang mengelola dana, maka jurnalnya adalah kas pada dana sirkah temporer. Jadi kontranya investasi mudharabah adalah dana sirkah temporer. Ini bagi bank juga bisa terjadi demikian, baik bank sebagai investor atau bank sebagai pihak yang mengelola dana. Ya. Kemudian yang berikutnya, katakanlah selama kerjasama, ya ternyata laporan yang dibuat oleh Ibu Indah adalah tabelnya seperti di bawah ini. Di tanggal 31 ya, Januari, jadi ada laba sebesar 5 juta. Kemudian tanggal 28, ini setiap akhir bulan ya, dia ada laporan laba dari aktivitas usaha. Jadi, tanggal 28 Februari ada 8 juta, 31 Maret ada 15 juta, dan seterusnya. Nah, sementara porsi labanya itu bank memperoleh 25% dan nasabah 75%. Jadi jika labanya 5 juta, maka bank kebagian 25% atau 1.250.000 dan nasabah memperoleh 3.750.000. Di dalam list ini untuk laporan bulan pertama, jadi laporannya tanggal 31 juga dibayar tanggal 31. Bulan Februari juga demikian, dilaporkan tanggal 28 juga dibayar oleh nasabah tanggal 28. Nah, pada bulan ketiga laporannya tanggal 31 Maret, nasabah baru membayarnya tanggal 3 April, 3 hari kemudian. Kemudian pada bulan April juga demikian, laporannya 30 April, dibayarnya 5 Mei. Ini laporannya 31 Mei, kemudian dibayar 5 Juni. Dan tanggal 30 Juni laporannya ya, kemudian dibayar tanggal 5 Juli. Jadi apa jurnal yang perlu kita buat? Jadi berbeda nanti antara jurnal yang pembayarannya tepat waktu dengan pembayarannya yang tidak sesuai dengan jatuh temponya. Baik, kita lihat jurnal-jurnal yang perlu dibuat oleh Bank BSN. Jadi tanggal 31 Januari. Jadi kas pada pendapatan bagi hasil karena pembayarannya tepat waktu. Ya. Tanggal 28 Februari juga demikian. Namun tanggal 31 Maret nasabah tidak melakukan pembayaran, hanya melaporkan saja. Jadi sehingga dibuat jurnalnya sebagai piutang pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan bagi hasil mudharabah. Ini jurnal karena belum diterima. Dan pada waktu diterima ya 5 April, dan baru dicatat sebagai kas pada piutang pendapatan bagi hasil mudharabah. Ya. Ini perbedaannya antara jurnal yang pembayarannya tepat waktu dengan pembayaran yang tidak tepat waktu. Ya. Untuk yang berikutnya juga berlaku sama. Ini bulan April laporan dicatat sebagai piutang, kemudian bulan Mei dibayar, dicatat sebagai penerimaan. Dan ini juga sama ya. Jadi tidak ada perbedaannya. Dan pada saat berakhirnya kontrak akad mudharabah, maka jurnal yang perlu dibuat
jika pelunasan oleh nasabah tepat waktu. Di tanggal 30 Juni berakhir kontrak. Ya. Jadi jurnal yang dibuat oleh nasabah ya kas pada piutang pembiayaan mudharabah. Jurnal yang dibuat oleh pihak bank ya. Ini asumsinya pembayaran tepat waktu. Berbeda kalau pada waktu berakhirnya kontrak akad mudharabah namun nasabah melunasi tidak tepat waktu. Seandainya tanggal 10 Juli dilunasi oleh nasabah, maka jurnal yang perlu dibuat apa? Jadi jatuh temponya 30 Juni dan baru dibayarnya 10 Juli. Jadi kita harus mencatat sebagai piutang pembiayaan mudharabah jatuh tempo. Jadi kita mengganti pembiayaan mudharabah menjadi piutang pembiayaan mudharabah jatuh tempo. Dan pada waktu nasabah membayar baru dicatat sebagai kas pada piutang pembiayaan mudharabah jatuh tempo. Jadi demikian kira-kira kasus yang mungkin terjadi dalam transaksi mudharabah. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.